Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Ketemu lagi kita dalam podcast. Kali ini kita akan membicarakan tentang soal Hari Perempuan Internasional. Khusus untuk Indonesia akan jatuh pada 22 Desember 2021. Bersama dengan Ketua Gerakan Perempuan Soksi Sumatera Utara, Ibu Insinyur Hajah Dewi Sartika Nasution. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan, sehat-sehat kan? Alhamdulillah, senang nih diundang Bang Safi. Iya. Ya. Terima kasih Bu sudah hadir di dalam podcast Ngorbit kita pada pagi hari ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang memaknai peringatan Hari Ibu yang akan jatuh pada 22 Desember 2021 ini? Terima kasih Bang Safi. Sehat kita nih ya sampai hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya jelaskan dulu sepintas bahwa GPS itu adalah merupakan organisasi perempuan di bawah sayapnya organisasi besarnya itu Soksi. Kita udah tahu lah Soksi ya. Yeah. Jadi usianya masih sangat muda, kira-kira belum lagi setahun. Dan di sini kita pastilah akan melakukan banyak mungkin perjuangan untuk membesarkan organisasi ini, tapi khusus di bidang perempuan. Jadi kita lanjut kepada poin yang Bang Safi ditanyakan, bagaimana kita memaknai. Sebenarnya kami lebih di GPS itu lebih kepada aktualisasi dari semangat yang dilahirkan oleh pejuang-pejuang kita ya. Kemudian diletakkan di tanggal 22 Desember di hari lahir Ibu Dewi Sartika yang kebetulan namanya Masa ya. Jadi kita memaknai dari segi aktualisasi dari semangat itu, misalnya peran keluarga wanita gitu di dalam kehidupan, sehingga memberi makna secara keluarga maupun secara nasional. Hal yang utama kami ini ingin mulai perjuangkan adalah masalah ekonomi keluarga. Kenapa begitu? Karena di waktu masa pandemi Covid, ketika ekonomi keluarga di seluruh Indonesia mendapat dampaknya yang luar biasa, kita merasa perlulah perempuan-perempuan ini diberdayakan sesuai dengan kemampuannya yang ada gitu. Jadi kita nggak mengekspek dia harus seperti apa, tapi dia punya kemampuan dasar seperti apa. Bahwa ternyata di dalam program pemerintah Indonesia yang dicanangkan Pak Jokowi untuk menurunkan stunting itu, peran per ibu dan ibu dan calon ibu wanita itu penting. Pentingnya kenapa? Selain menjaga selintas nih ya Bang, bahwa Indonesia itu menyambat peringkat persentase stuntingnya 27,7%. Sementara WHO menetapkan 20%, baru itu namanya bebas stunting. Iya. Berarti kita masih tinggi. Ya. Maka itu dicanangkan juga untuk Pak Presiden Jokowi. Jadi kita mencoba dari program itu menyentuh lapisan masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk berpartisipasi menurunkan tingkat stunting ini, kemudian utamanya melalui peningkatan ekonomi keluarga. Ketika ekonomi keluarga itu baik, maka kita bisa bicara soal gizi, kita bicara soal pendidikan, kita bisa bicara soal lingkungan bersih, kita bisa bicara soal perilaku bersih gitu. Kalau ekonominya nggak mapan, kita percuma menggadang-gadang mengkampanyekan soal stunting ini ke daerah-daerah. Iya. Jadi saat ini gerakan perempuan dalam persepsi Ibu aktualisasi berarti ya? Aktualisasi peran perempuan diberikan kesempatan yang luas. Iya, terutama di ekonomi. Peran ekonomi sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika itu makanya program utama dari gerakan perempuan Soksi Sumatera Utara ini lebih memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program UMKM. UMKM ya? Ya.
Nah, kalau Ibu melihat selama saat ini pemerintah sudah nggak memberikan peluang kepada perempuan untuk bergerak dalam bidang ekonomi? Oh, besar sekali. Cuman kan kita tahu sendiri kesibukan ibu-ibu di rumah tangga itu membuat dia tidak punya chances atau waktu yang cukup untuk mempelajarinya bahwa dia bisa sebenarnya melakukan itu. Itulah yang coba kami lakukan perlahan-lahan, dan bahwa kemapanan ibu-ibu di dalam ekonomi keluarga itu membuat secara umum sustain terhadap hantaman, baik hantaman kesehatan, hantaman ekonomi bisa lebih sustainable gitu. Berarti ketika ekonomi sudah bagus, maka sejumlah efek daripada kehidupan akan menjadi lebih baik. Gitu. Namun ketika ekonomi tidak membaik, maka bagaimana dengan program yang ada ya? Nah, terus GPS sendiri apa yang sudah dilakukan untuk memberdayakan para perempuan dalam bidang UMKM tadi yang? Ya, perlu Bang Safi ingat bahwa usia kami ini kan masih baru, Bang, baru banget gitu. Kalau bayi itu masih yang oi-oi lagi ya. Jadi kita mencoba bagaimana merekrut ibu-ibu yang sudah punya usaha kecil, katalah catering, katalah bunga papan, katalah menjahit. Itu kita rekrut dulu, nanti kita akan konekkan dengan program-program pemerintah melalui koperasi, pariwisata dan segala macam untuk melakukan pelatihan kepada mereka. Sekarang kita masih mendata dulu nih ibu-ibu yang ada terutama masih ada di Medan. Mungkin karena GPS ini memiliki cabang di 33 kabupaten dan kota, mungkin selanjutnya kita akan merebak ke daerah-daerah gitu, melanjutkan program utama dari GPS. Nah, ini kan tadi dari ekonomi. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu kalau dalam gerakan politik? Artinya kan Soksi juga kan kita melihat merupakan underbu daripada Partai Golkar. Nah, kalau Ibu melihat peran perempuan dalam dunia politik saat ini gimana? Di Soksi ini kan organisasi massa, jadi dia jika ingin berpolitik kita akan salurkan ke partai, melalui partai. Untuk yang berkeinginan untuk anggota legislatif atau pemimpin daerah, kita sarankan untuk berpartai. Khusus untuk GPS kami mengarahkan ke Partai Golkar. Jadi kalau kita udah bicara politik ini kan dana, Bang. Iya. Ya kan, kita butuh dana yang nggak sedikit, makanya kita selalu bilang kuatkan dulu ekonomi kamu, baru berpikir untuk terjun ke politik gitu. Jadi kita dorong dulu penguatan ekonomi, baru kalau udah mapan. Sambil belajar kita juga kan kebetulan pengurus-pengurusnya ada orang-orang kritik gitu. Iya. Nah, terus dari sekian ini pengurus GPS ini tentu kan sudah punya latar belakang masing-masing, ya kan? Artinya kalau kita melihat konsentrasinya ke UMKM, kan banyak tuh program pemerintah, ada misalnya BPU, bantuan dari bank, ya kan? Udah itu bantuan UMKM yang ini. Dana. Nah, ini mematchingkan ini tadi setelah kita data, mau kita apakan ke pemerintah lewat apa nih misalnya itu? Ini anggota GPS ini kan karena ormas kita bebas, jadi ada pegawai negeri, ada penguasa, ada ibu kabit, ada apa. Jadi dari mereka juga kita mendapat informasi-informasi yang bisa kita manfaatkan secara profesional gitu ya, Bang. Jadi kita kirim aplikasinya kita secara grouping ke asosiasi UMKM, pendaftaran. Nah, sekarang kan katanya kita semua UMKM harus kita daftarkan ke ke dinas supaya terdaftar dia. Harus kalau dengan itu dulu prosesnya kita daftarkan. Berarti kita data dulu ya, daftar dulu ya, baru nanti kita secara global kita itu nanti kita tanya apa nih pelatihan apa nih untuk perempuan gitu atau untuk pengusaha UMKM. Nah, kalau ini kan kita pandemi nih ya, dari 2020 sampai sekarang. Bagaimana GPS melihat kesulitan ekonomi khususnya para ibu-ibu rumah tangga saat ini? Iya, jadi ternyata kita merasa bahwa ibu-ibu rumah tangga itu harus diberdayakan.
untuk membuat keluarga-keluarga itu tahan gitu, keluarga itu tahan goncangan, sustain lah ya bahasa kerennya gitu ya, sustainable. Jadi kalau ibu-ibu itu diberdayakan untuk menahan membantu ekonomi keluarga, dia akan lebih tahan menghadapi serangan gitu, ya kayak pandemi kemarin bagaimana itu menghancurkan banyak ekonomi keluarga kan. Nah, dalam ini kan tadi kan pemerintah sudah memberikan sejumlah akselerasi, misalnya kan ya bantuan keuangan mikro terhadap masyarakat, ya kan, ada juga bantuan sosial. Ini apakah efektif untuk seterusnya atau gimana gitu? Ya kalau abang bicara jangka panjang, jangka pendek itu yang membantu, ya kan. Tapi kalau abang bicara untuk generasi ke depan itu tidak membantu ya, tidak efektif ya. Kalau orang udah lapar kasih dulu lah beras kilo 2 kilo ya untung gitu ya, dia terbantu. Cuman kalau abang bicara apalagi stunting, kalau anak-anak yang lahir itu kurang gizi, perkembangan otaknya nggak bagus, abang bisa lihat nanti 10 tahun ke depan kita rugi dong negara secara ini ya kan, nggak punya penerus yang sehat gitu. Jadi kalau bicara bantuan yang abang sebut betul, untuk sementara ya, untuk jangka pendek. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, ya kayaknya kita harus pikirkan sesuatu yang lebih ini ya. Nah kalau kita bicara Sumut, bagaimana mensinkronkan dengan Pemprov GPS ini? Oh ternyata banyak. Saya banyak mengikuti banyak pelatihan baik dari PKK provinsi, baik dari dinas. Ternyata banyak sekali program yang bisa kita matchingkan dan kita manfaatkan. Apalagi sekarang kan ada dana desa itu ya. Kita bisa mohonkan bagaimana untuk meningkatkan taraf ekonomi ibu-ibu di pedesaan. Mungkin bekerja sama juga dengan kami sudah audiensi dengan Ibu Ketua PKK Sumatera Utara. Beliau menyambut baik gitu adanya GPS ini dan berharap bisa bekerja sama untuk membantu memberi manfaat kepada ibu-ibu sampai di pedesaan. Ya. Nah, sudah ada nggak kita misalnya monitoring kita di pedesaan, di tingkat-tingkat pedesaan itu, apakah memang anggaran desa itu ada nggak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu di pedesaan? Ada itu ya. Dan selalu bisa dimohonkan, misalnya kita punya program tahun depan mau apa gitu, kita mohonkan sama desa untuk ini dialokasikan sekian persen gitu kan, untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa gitu. GPS sendiri sudah ada nggak membina? Kita kalau formalnya secara GPS belum, tapi orang-orang di dalamnya sudah punya binaan di masing-masing desa. Jadi itu yang mau kami rangkumkan sehingga rapi secara administrasi, sehingga kalau ke pemerintah itu kan kita datangnya harus rapi, Pak. Ada datanya, ada alamatnya, ada pendaftarannya, itu yang mau kami rapikan. Secara pribadi sudah ada lah masing-masing binaan ibu-ibu pedesaan ya untuk dalam UMKM ya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Ketua Gerakan Perempuan Soksi Sumatera Utara, Ibu Insinyur Hajah Dewi Sartika Nasution. Tadi menarik tentang perbaikan ekonomi keluarga, berangkat daripada memberdayakan ibu-ibu rumah tangga supaya dia bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, dari perekonomian ini akan lahir yang namanya keluarga yang sehat. Nah, ini sekarang kita melihat dampak dari pandemi ini, banyak terjadi keterpurukan ekonomi yang berakibat pada tidak sehatnya keluarga, yang berujung-ujung nanti akan tidak menghasilkan generasi berkualitas. Nah, ini GPS Sumatera Utara melihatnya bagaimana? Bahwa kalau kita bicara lagi-lagi stunting ya, ekonomi, bahwa remaja pun dari awal kita harus kasih semacam
guidance dan pengertian bagaimana membentuk sebuah keluarga. Karena kalau kita dari remaja itu dikenal dengan usia subur, itu harus tetap kita berikan pengertian juga melalui pendidikan di sekolah atau di non formal. Karena apa? Mereka itu kan nggak paham bahwa, saya kasih tahu nih Bang, mungkin Bang Safi juga udah ngerti bahwa stunting itu kan dihitung dari 10.000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak janin terbentuk hingga 1.000 hari. Usia 2 tahun tuh masih bisa diperbaiki Bang. Jadi waktu pasangan yang belum menikah pun kita nggak ada salahnya nih kasih tahu mengenai stunting. Pemanfaatan stunting. Jadi kita GPS ini masih berusaha terus, berbenah diri terus, mencoba bagaimana sih kita itu menjadi organisasi wanita bisa berperan dan memberi manfaat sama orang banyak. Ya kecil-kecil dulu Bang, nanti lama-lama bisa mungkin lebih besar gitu ya. Ibu-ibu ini kan sebenarnya waktunya banyak nih Bang, dibanding daripada bapak suaminya. Daripada pegang handphone terus. Kalau buat belajar kita kasih pembelajaran yang dibuka itu mengenai informasi yang bermanfaat lah ya. Yang bermanfaat. Itu semua sudah harus dari perubahan sikap mental. Jadi kerja itu nggak gampang Bang memang, tapi ya bercita-cita lah kita ya kan. Ya nggak gampang. Jadi merubah mindset lah ya. Merubah mindset. Sebenarnya program-program pemerintah tuh banyak sekali untuk merubah mindset itu. Kalau di program PKK itu yang saya tahu ada pembinaan anak dan remaja gitu ya. Ada, jadi sebenarnya program pemerintah itu banyak Bang. Kita bagaimana kita mencoba berkolaborasi aja gitu. Artinya di dalam PKK sendiri pun sudah banyak program ya untuk memberdayakan ibu-ibu yang ada di di daerah masing-masing ya. Karena kan PKK itu juga ada di setiap kabupaten kota yang dipimpin oleh sampai desa itu, sampai ke rumah-rumah. Iya. Nah, yang lebih penting saat ini kan bicara moralitas lah ya, moral anak-anak. Ini kan tanggung jawab ibu-ibu juga. Nah, GPS sendiri ada nggak memberikan gambaran bagaimana mendidik anak yang baik setelah ekonominya bagus? Kita harus meningkatkan pendidikan anak supaya akhlaknya bagus, baik. Nah itu ada nggak kita ini kan? Mungkin kalau secara langsung bertindak itu mungkin GPS bakal menghadapi banyak kendala Bang, keterbatasan dana, sumber daya manusia, keterampilan. Kalau Abang bicara sampai perubahan perilaku ya. Tapi kita tetap optimis saja karena semua yang saya ketahui banyak sekali program pemerintah mengenai membaca buku, mengenai perbaikan gizi keluarga, mengenai pelatihan untuk kesehatan keluarga. Jadi barangkali kita bercoba nanti berkolaborasi dengan program-program pemerintah, minimal memberikan masukan gitu. Daerah sini yang perlu dibantu mengenai daerah sini mungkin gitu ya. Sementara ini gitu dulu Bang. Kalau kami yang melakukannya ya kita keterbatasan lah. Keterbatasan tadi ya, karena mungkin organisasi baru tadi ya. Iya, sumber daya kita ya. Nah selanjutnya bagaimana Ibu melihat peran ibu dalam rumah tangga mendidik anak-anaknya? Karena kan yang paling sering di rumah itu khususnya ibu-ibu yang tidak karir lah ya. Peran itu dalam hal mendidik anak gimana, khususnya di era milenial saat ini ya? Nah, itu bedanya. Mungkin kalau dulu kita lah waktu kecil kita selalu apa-apa tanya ibu, tanya ibu. Di era milenial ini ternyata peran bapak itu hampir sama, harus dalam memberikan pendidikan pada anaknya. Kenapa? Ibu-ibuku tuh sering juga ya, kita bukan menganukan ibu nggak ngerti pemakaian teknologi, misalnya soal daring aja ya. Dia kebingungan karena memang dia nggak berpikir terlalu penting untuk terlalu dalam
mengenai pemanfaatan teknologi. Pak, tapi ketika masa pandemi ini kan terbukti bahwa ibu-ibu itu harus paham teknologi kalau untuk mengajar anaknya di rumah. Dia harus tahu cara nge-save ini, membuka file di handphone dan segala macam. Jadi ternyata bahwa ketika kita banyaklah yang bisa kita pelajari dari pandemi ini, bahwa ternyata bapak pun harus berperan. Kita tahu bahwa bapak itu kan lebih paham mengenai teknologi, kedekatannya dengan teknologi lebih tinggi dibanding para ibu-ibu. Jadi kita nggak bisa juga melepas pendidikan anak itu semata-mata kepada ibunya. Bapak-bapak harus ikut juga ya. Anak-anak sekarang kan lebih pintar, Pak. Kalau Bang, kalau Abang ditanya kadang-kadang terkejut. Nah, kok anak saya tahu nih dari mana nih kan gitu. Berarti mereka tuh maju berpikirnya anak-anak sekarang dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau menurut saya pendidikan keluarga memang betul ibu lebih berperan, tapi kalau nggak dibantu sama bapaknya juga sia-sia gitu, Pak. Berarti harus ada kolaborasi lah ya, ibu-ibu dan bapak-bapak dalam rangka mendidik anak. Untuk itu ya bersinergi lah ya dalam hal pendidikan anak-anak. Kalau Bang Safi gimana? Gantian saya nih yang wawancara. Ya betul juga. Harus ada kolaborasi juga memang. Karena kan ya dua-dua kan penting juga kan gitu. Kan? Nah coba kan kita sekarang kan begini, anak itu kan biasanya lebih dekat sama ibunya. Karena ya gimana ya, dari mengandung, dari itu menyusuinya, kadang-kadang kan begitu. Nah sekarang kita melihat di era milenial, karena tadi yang sudah kita bahas di arus informasi yang begitu kuat, kencang, kadang-kadang anak-anak pun bisa menyerap langsung ilmu itu. Ini kan kadang-kadang menimbulkan apa ya, sisi negatif dan positif. Nah, bagaimana peran ibu ini kan dalam rangka memfilterisasi arus informasi? Ibu lah sebagai seorang ibu juga. Kalau saya lebih percaya pada nilai-nilai ibu-ibu kita dulu, Bang. Oh itu ya. Agama dikuatkan, Bang. Oh berarti dasar anak harus dikuatkan agama dulu. Pendidikan Insya agama. Allah dihantam dengan segala macam perkembangan, dia punya dasar yang baik. Kalaupun nanti tergelincir, dia kan balik lagi kalau kita kasih pendidikan agama yang makanya kalau dulu kita ingat waktu kecil-kecil, kalau ngaji tuh harus bisa, baca Quran tuh harus bisa. Semua orang harus, setiap anak harus bisa baca Quran. Misalnya kalau di Muslim kan, saya nggak tahu. Misalnya kalau di agama Nasrani itu harus ke sekolah minggu barangkali ya. Tapi agama itu penting, Bang. Itu dulu dikuatkan di keluarga. Sambil ibu-ibu sekarang harus jangan malas belajar. Oh ibu-ibu harus juga belajar terus. Zaman sekarang ibu-ibu jangan malas belajar untuk mengejar informasi yang ditangkap anaknya. Itu ya. Berarti harus ada pengawasan juga lah ya. Tapi yang lebih penting dominan dulu, anak dididik dengan agama, nilai-nilai agama. Ya itu dulu, Bang. Untuk menjadi filter ya terhadap ini. Segala macam ini. Nah kalau melihat kejadian-kejadian ini kan, ya macam di pemberitaan ada anak yang mengapakan ibunya, melawan sama ibunya. Itu ada juga ibu yang menjual anaknya untuk sebuah prostitusi. Ini gimana dampaknya? Iya, makanya saya kan ngomong, Bang, kalau agamanya kurang kemudian dihantam kesulitan ekonomi itu gampang sekali, Bang, terkontaminasi gitu ya. Jadi kita kan bisa lihat sendiri bagaimanapun jeleknya si orang, kalau dia punya dasar agama yang kuat di bawah, ya biasanya dia ada kontrolnya gitu. Saya percaya itu. Dan jadi kita ngomong lagi-lagi, ekonomi kita ini nggak boleh terpuruk, Bang, itu masalahnya. Jadi kalau udah terpuruk, orang berpikir pendek, ya kan? Dan nomor keluarga ini nggak boleh sampai terpuruk sekali gitu. Itu yang di masa pandemi itu kita rasakan sekali lah. Banyak pendidikan yang kita pahami lah, apalagi perempuan. Kalau perempuan itu sukanya bajunya banyak, ya kan? Tasnya banyak, sepatunya banyak. Mungkin di masa pandemi dia berpikir bahwa nggak ada gunanya ini, ternyata kita bisa lebih manfaatkan tuh hal-hal yang lebih produktif gitu.
Ketika kita nggak boleh keluar rumah, kita tahu bahwa semata sepatu yang baju yang berlemari-lemari itu nggak ada gunanya gitu. Apalagi nggak bisa ke pelajar ya kan? Iya. Ditutup, san pelajar ditutup ya. Akhirnya bajunya itu aja ya kan, nggak apa-apa juga ternyata kita ya kan, pakai baju yang itu aja pun kita ternyata sehat-sehat aja ya kan, gitu bang. Terus ini kan ada kemarin apa ya? Kuota-kuota perempuan harus 30% dalam setiap sesi Politik ya. Wah, itu kalau Ibu melihat bagaimana? Ini dari pengalaman pribadi aja, saya pernah caleg juga soalnya. Tahun berapa caleg? 2000 berapa ya? 2004, 2000, udah lama lah bang, hampir 5 tahun yang lalu. Jadi saya berpikir gini, perempuan itu ketika diperlukan untuk memenuhi kuota 30% memang kita dikejar lah ya, ikut. Memang ada yang saya tahu, mungkin saya salah, koreksi kalau saya salah, ada yang nyari sampai keluar partai untuk memenuhi kuota 30%. Karena ketika 30% ini nggak ada, 70% laki-laki kan gugur, batal. Nah waktu di lapangan kita sangat terasa perbedaan kita pada saat perhitungan suara gitu. Perempuan ini ya terasa lah bedanya. Kalau laki-laki itu dia kan dia tahan menunggu hingga berhari-hari, malam gitu. Kalau kita udah tumbang gitu, karena bukan soal fisik tapi mungkin kita secara mental kita kurang seperti laki-laki berjuangnya untuk itu daya juang tuh agak kurang ya. Kebanyakan yang sukses itu kan dibantu juga dengan keluarga atau apa. Iya. Kalau yang perempuannya. Jadi kalau melihat kuota itu partai ini apa ya? Hanya sekedar melepaskan kuota itu atau tidak didorong dari awal? Ini harus jadi misalnya dari dididik, misalnya dia pengurus partai politik misalnya. Ini harus memenuhi, perempuan ini harus dididik dan harus masuk. Ada partai-partai yang memang mengkader sejak awal. Itu tadi maksudnya. Ada ya? Ada yang hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30%. Sehingga mencari keluar ya? Saya sering bilang kalau kepada kaum wanita itu tanya dulu diri sendiri. Kalau happy dengan dimanfaatkan 30%, sekedar belajar ya nggak apa-apa kan, sekedar ikut karena pembelajaran juga itu bang, bagaimana mendaftar, periksa kesehatan itu kan pelajaran, pengadilan, kepolisian, kan, gitu, kesehatan, mengisi formulir, itu kan pembelajaran bang. Mungkin dengan dia kalah tahun ini dia bisa tahun depan lebih lagi ya, lebih bersemangat lagi karena udah tahu prosesnya dia. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Ketua Gerakan Perempuan Soksi Sumatera Utara, Ibu Insinyur Hajah Dewi Sartika Nasution. Nah, setelah kita tadi banyak ngobrol tentang memaknai Hari Ibu tadi, kira-kira apa himbauan dari Ibu terhadap para ibu-ibu yang ada di Sumatera Utara khususnya dan secara nasional dalam rangka memaknai Hari Ibu tanggal 22 Desember yang akan datang, kira-kira Bu? Ya, jadi makasih nih Bang Safi'i. Jadi kita bicara tentang ibu, kita bicara kepada seluruh perempuan ya, bahwa tidak hanya ibu-ibu, ini termasuk juga pada perempuan untuk lebih banyak berperan di dalam masyarakat. Dalam hal yang paling kecil hingga bisa berperan dalam secara nasional dari berbagai bidang, harus ada perannya gitu, yang memberi manfaat pada hidup orang banyak. Kepada bapak-bapak juga di Hari Ibu ini kami banyak berharap juga Pak untuk memberi paling enggak kesempatan gitu kesempatan kepada perempuan. Walaupun kita sudah bicara mengenai gender, mengenai semangat sekolah, kuota 30%, tapi berilah kesempatan aktualisasi. Jadi tidak hanya slogan-slogan
kata-kata bijak gitu ya, tapi benar-benar lah kasih kesempatan baik di politik, di ekonomi, di semua bidang. Berilah ke perempuan itu kesempatan untuk berkembang sehingga memberi manfaat kepada orang banyak gitu. Termasuklah remaja perempuan, adik-adik perempuan kita, berilah kesempatan. Jadi supaya kita lebih bisa banyak kalau perempuan ikut berperan itu akan memberi banyak manfaat kepada kehidupan orang banyak gitu Bang. Itu aja harapan. Baik, demikian tadi para pemirsa Ngorbit ngobrol kita bersama Ketua Gerakan Perempuan Sokti Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2021 yang akan datang. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi bagi generasi muda dan bagi para ibu-ibu, khususnya dalam memberikan tidak hanya pada ibu-ibu tapi bapak-bapak juga, dalam rangka memberikan kesempatan kepada kaum ibu-ibu dalam memberikan kesempatan mereka untuk mengabdi kepada negara ini, dan jangan hanya sekedar cakap-cakap saja tapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan yang bisa dirasakan oleh kaum ibu. Pemirsa Ngorbit, kami mengingatkan kembali kita tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID belum berakhir, dan kita akan kembali pada waktu dan tema yang berbeda. Ngorbit kami obrolkan, Anda simpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.